potensi melahirkan lembaga-lembaga pelatihan yang kompeten, yang akredited, pemberian sertifikasi menjadi hal paling mendesak yang harus kita selesaikan dalam 1-2 tahun ini. Saya atas nama pemerintah dan Kemenko Perekonomian siap untuk bekerja sama untuk mulai melahirkan dan mempercepat perkembangan di bidang ini demi para generasi muda kita. Akhirnya saya mau mengucapkan selamat kepada para pengurus. Saya senang sekali dengan pengukuhan tadi, kelihatan optimis, kelihatan ceria, dan itu suatu modal yang sangat baik bagi kita untuk mendorong perkembangan ekonomi kita lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution yang seperti yang beliau sampaikan tadi juga ikut menyampaikan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan seperti yang beliau juga sampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah siap untuk bekerja sama bersama dengan Kadin tentu saja. Dan saya akan kembali untuk mempertanyakan cintanya. Tahun saya nunggu kamu. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Close Up dengan antibacterial formula membersihkan mulut hingga bagian terdalam. Pakai Close Up untuk sensasi kesegaran maksimal dan senyum bersinar. Close Up, segar maksimal, dekat maksimal. Riset mengatakan keringat yang bercampur dengan kuman menjadi penyebab bau badan. Dettol Lasting Fresh. Tidak seperti sabun biasa, Dettol melawan kuman penyebab bau hingga 12 jam. Anda pun tetap wangi dan segar sepanjang hari. Dettol 100% yakin. Kalau lagi santai sendiri, pengen lebih kalem aja. Ditemenin Indomie rasa ayam bawang. Kuahnya menghanyutkan. Aromanya manggil banget. Indomie rasa ayam bawang. Bikin santai, makin hangat. Tingkat polusi yang tinggi, kamu pikir kamu sudah membersihkannya? Tidak. Partikel polusi kecil yang tidak terlihat masih tertinggal di dalam pori kulit, membuat wajah jadi kusam dan lelah. Pondsman Pollution Out Face Wash dengan micro charcoal aktif mengangkat partikel polusi bahkan yang tak terlihat sekalipun. Untuk wajah cerah, berenergi. Pollution Out, maksimum energi. Get Pondsman Pollution Out. Berapa juta yang eksodus dari sana. Kemudian kita lihat juga timbul masalah di Libya yang tidak juga selesai. Kita berharap tadinya itu akan selesai, ternyata juga tidak. Kemudian kita lihat di Tunisia mungkin sedikit membaik. Di Egypt sendiri, Mesir kita lihat bahwa keadaan ekonominya sangat tidak baik. Dan itu ingredient daripada masalah. Kemudian terakhir kita mendengar lagi bagaimana pertikaian antara Iran yang mewakili Syiah dan kemudian Saudi yang juga menyangkut masalah Sunni. Syiah dengan kekuatan nuklirnya itu juga ditakuti atau tidak diinginkan oleh Saudi untuk berkembang. Oleh karena itu Anda tidak usah khawatir atau tidak usah kaget kalau melihat ada kerjasama antara Israel dengan Saudi untuk menggunakan
landasan udaranya untuk melakukan serangan kepada negara Iran. Itulah peta di sana. Kemudian kita lihat Yaman masih belum berkesudahan, dan itulah timbul kemudian setelah Al-Qaeda timbul ISIS. Nah, ISIS ini sekarang melakukan kegiatan-kegiatan, dan Indonesia ada di Raqqa, di Syria sekarang, di mana pusat mereka. Walaupun operasi-operasi khusus sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika, tapi kita lihat belum bisa menyelesaikan secara signifikan sekali. Nah, dari pertukaran intelijen dengan counterpart kami, baik pun dari Amerika, maupun Inggris, Rusia, Turki, maupun lain-lain mengenai intelijen yang kita terima, belum ada hope bahwa penyelesaian Saudi ini, penyelesaian Timur Tengah ini akan bisa selesai segera. Nah, sekarang ada upaya untuk mengekspor masalah itu ke daerah ini dengan mendirikan khilafah di sini, dan itu sekarang jalan, dan itu kita mencoba untuk minimize itu. Nah, kerjasama intelijen saya kira polisi sudah mainkan perannya dengan baik, BIN juga ada di sana, BAIS ada di sana. Sekarang saya kira intelijen terkoordinasi cukup bagus untuk menghadapi ini. Tetapi sekali lagi, masalah ini bukan masalah yang mudah. Masalah ini masalah yang kompleksitasnya cukup tinggi atau sangat tinggi. Namun sekarang saya bisa menginformasikan pada Anda sekalian bahwa kita punya database yang lebih baik daripada waktu yang lalu. Dan kita tahu persis sekarang di mana mereka, kita tahu persis kira-kira di mana mereka. Tapi kita tidak tahu kapan dia mau menyerang. Itu sebabnya tadi, makanya revisi undang-undang terorisme ini kita harapkan bisa segera keluar, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan preemptif, tindakan-tindakan pencegahan yang lebih dini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Peran ini akan banyak digunakan oleh aparat keamanan kita di waktu-waktu yang ke depan. Menyangkut masalah keamanan lain di Indonesia, saya pikir overall kita bisa mengatasi dengan baik. Saya tidak melihat ada hal-hal yang luar biasa. Polisi makin profesional, saya pikir bekerja. Kemudian juga TNI kerjasama dengan polisi juga cukup bagus. Dan yang lain-lain saya pikir intelijen juga makin baik bekerjanya. Sekarang kasus misalnya penyanderaan di Davao itu kami monitor dengan baik, dan Presiden terinformasi dengan bagus, dan semua masih berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita hanya berharap penyelesaian ini bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini. Nah, yang kita senang bahwa kita dapat bahwa yang menahan ini bukan dasarnya ideologi, kelihatannya banyak mengarah pada komersial. Itu menyangkut keamanan yang saya pikir overall saya berikan pada Anda sekalian. Jadi sekali lagi, saya tidak melihat ada keamanan yang terlalu serius yang kita hadapi, yang tidak kita bisa deteksi. Tetapi saya ingin garis bawahi, saya tidak bisa menjamin atau tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menjamin bahwa mereka imun terhadap ancaman-ancaman teror seperti yang kita hadapi sekarang ini. Saya masuk pada bagian kedua dalam masalah narkoba di Indonesia. Masalah narkoba di Indonesia ini betul-betul sudah mencapai satu titik yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat itu sampai 5,9 juta orang yang terindikasi mendapat narkoba tahun lalu, mungkin angka itu lebih. Dan kemudian hampir 30 sampai 50 orang yang meninggal tiap hari masalah narkoba ini. Narkoba ini serius matter yang harus kita tangani dengan baik. Dan Kadin saya pikir punya peran juga untuk memberikan penjelasan-penjelasan begini. Kenapa? Kita baru dapat intelijen bahwa hampir semua lini itu kena dengan narkoba ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah mengklaim bahwa Bapak Ibu itu, saudara-saudara sekalian, imun terhadap itu. Kita harus lihat anak istri kita, mungkin yang sudah punya cucu seperti Pak Abu Rizal Bakri, saya udah mulai lihat cucu. Jangan-jangan kena lagi mereka. Jadi ini semua masalah, karena ini akan merusak nanti apa yang diberikan penjelasan Menko Perekonomian terhadap future ekonomi Indonesia yang makin baik ke depan ini. Dan sekarang kita ketahui bahwa 75% hampir peredaran daripada narkoba itu dilakukan dari penjara. Oleh karena itu tadi saya dengan Pak Loli baru sebelum kemari itu sepakat bahwa segera masalah pemisahan daripada narkoba ini dengan pemakai dengan pengedar itu akan dipisahkan, sehingga dengan demikian tindakan kita akan keras bisa kita lakukan. Kemudian tadi juga saya sebelum mundur sedikit masalah intoleransi,
Secara khusus kemarin saya bicara dengan Presiden hari Minggu, kami bicara dan Presiden mengingatkan saya untuk intoleransi ini supaya betul-betul hari Senin, bukan hari Minggu, maaf hari Selasa, itu untuk kita tangani. Dan kita sudah mengatakan, saya sudah bicara dengan Pak Kapolri, saya lihat ada Pak Kapolri di sini, kita hanya belajar atau bekerja dalam koridor undang-undang. Jadi kalau Anda melanggar undang-undang, kita akan proses, kita peringatkan dan kita profesor. Dan kita tidak main-main soal itu. Dan saya sudah katakan kalau Anda mau coba dari sekarang, coba. Kita nanti akan buktikan, kita tidak pernah ragu untuk melakukan proses hukum buat orang yang melanggar hukum tadi. Kembali kepada narkoba tadi, narkoba saya lihat peningkatan kasus narkoba 2014-15 itu meningkat 13%. Ini isu yang perlu kita perhatikan semua. Kita boleh tanya diri kita bahwa ini menjadi masalah serius. Kemudian kita lihat juga sabu meningkat sampai 350% dan ekstasi juga meningkat tinggi. Dan ini tidak lepas daripada supply and demand. Berarti apa? Yang meminta banyak, permintaan banyak. Nah ini menjadi musuh kita bersama yang harus kita atasi ke depan ini. Dan saya baru kembali dari Papua, dan saya melihat bahwa HIV di Papua itu meningkat sangat besar. Dan korelasi antara narkoba dengan penyakit atau HIV itu sangat tinggi. Nah kami menyelesaikan Papua ini akan kami selesaikan secara komprehensif, holistik, dan Presiden kemarin saya sudah laporin juga, dan kita ingin menuntaskan masalah Papua ini tidak hanya dengan masalah pendekatan keamanan, tapi pendekatan kesejahteraan, diplomasi, pendidikan, kesehatan, itu semua secara bersamaan harus jalan. Kalau Anda lihat slide berikut, itu bagaimana sekarang secara nasional masalah narkoba ini. Narkoba ini secara nasional kita lihat, Papua itu, di Papua itu ada 2,4% yang kena HIV, kemudian Papua Barat itu ada 3,4%. Jadi kalau sebenarnya di Papua, ini Bapak-Bapak tolong hati-hati lihat angka ini, itu sudah epidemik. Di Jakarta, saya ulangi Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Bapak perhatikan nih, jangan-jangan keliling Bapak kena 1,03% yang kena HIV. Dan angka ini sudah epidemik. Sudah epidemik. Jadi kita Kadin, saya pikir berperan untuk memperhatikan ini semua, supaya bisa kita atasi bersama. Sekarang saya ini minta izin pada Pak Darmin, saya melihat keamanan itu selalu two side of the coin, antara keamanan dengan ekonomi. Karena saya ingin sedikit membrief Anda, bagian daripada Pak Darmin, untuk supaya kita hati-hati, melihat ekonomi kita yang bagus ini, karena kalau ekonomi ini jelek, maka akan berdampak pada keamanan. Nah saya melihat itu sekarang, mendekatin itu, selalu juga memperhatikan dengan cermat angka-angka ekonomi itu, sehingga dengan demikian, kita terhindar daripada kemerosotan yang akan datang. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini dengan tumbuh cepat akibat daripada komoditi slide ini sekarang. Kalau Anda lihat pendapatan naik ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh cepat, harga komoditas itu tinggi. Saya mengalami booming harga komoditas itu, saya ngalamin sendiri, jadi saya bisa cerita mengenai ini, bahwa memang harga komoditas itu membuat ekonomi kita bagus, tapi begitu harga komoditas turun, maka ekonomi kita juga terjadi pelambatannya. Kemudian kalau Anda lihat sekarang, kenapa ada selalu di luar bertanya menyangkut seolah-olah pemerintah ini hanya memperhatikan infrastruktur, menurut hemat saya tidak benar juga. Kalau Anda lihat angka di sini sekarang, hampir 20% anggaran itu habis untuk subsidi energi selama 5 tahun terakhir ini. Angka ini hampir di 1.400 triliun lebih, dan angka inilah sebenarnya yang dipindahkan oleh Pak Darmin CS ini kepada pembangunan sekarang ini. Jadi angka yang selama ini tidak diproyeksikan pada pembangunan infrastruktur dan dana desa, sekarang diproyeksikan sehingga kelihatan seolah-olah kita dari mana dananya. Sebenarnya dana ini kalau kita alokasikan dari 5 tahun yang lalu, tapi jangan nanti dikira saya mengkritik yang lalu lagi ya, saya minta maaf. Saya hanya bicara data, jadi mohon maaf nanti teman-teman jangan nanti menumbukkan. Kemudian strategi pembangunan pemerintah itu saya pikir penting. Ini Anda lihat di sini ada 3 tadi itu. Pemerataan pembangunan di luar Jawa. Karena apa? Masalah keamanan. Masalah keamanan sangat penting terhadap pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada pemerataan, Bapak yang tambah kaya, yang miskin tambah miskin, dampaknya satu ketika pasti terjadi konflik sosial. Nah ini yang perlu kita hindari. Jadi Kadin saya pikir perlu berperan. Pemerintah tidak boleh juga imun mengenai ini. Kemarin saya di mobil bicara sama Presiden mengenai masalah paket ekonominya Pak
Pak Menko, memang Presiden ingin melakukan evaluasi, melihat itu. Kemarin Pak Presiden telepon Pak Menko Perekonomian mengenai ini, karena memang harus dilihat. Nah, private sector itu juga harus ikut, dan tadi sudah diundang oleh Pak Menko Perekonomian untuk terlibat. Kenapa? Yang paling tahu di bawah itu adalah Anda sekalian, pemain. Kita tahu tadi birokrasi, tapi yang tahu persis di bawah itu siapa, bagaimananya itu adalah tadi Anda sekalian. Sehingga tax amnesty itu kita lakukan dulu waktu saya jadi kepala staf. Itu kita ikutkan tadi dari bawah supaya jangan kita membuat satu program peraturan perundang-undangan yang diangan-angan. Saya pernah pelaku pasar. Saya tahu persis, kadang-kadang ngawur saya lihat pemerintah itu. Nah sekarang kengawuran itu jangan kita bawa di sini. Nah oleh karena itu saya suka berkoordinasi dengan Pak Darmin, Pak tolong ini Pak Darmin, ini begini. Supaya dipahami, sampai kepada harga gula, kesediaan pangan kami monitor bukan karena mencampuri pekerjaan itu, tidak. Karena untuk supaya menghindari siapa tahu tidak dilihat. Jadi check and balance itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau Anda lihat sekalian alokasi subsidi energi di 2015, itu angkanya Anda bisa lihat. Jadi yang hitam APBNP 2015 dan kemudian realisasi subsidi itu 200 triliun. Ini angka sebenarnya yang bisa membuat infrastruktur itu jalan. Dan itu kita lakukan dengan efisien. Bapak Ibu sekalian, untuk kita lihat bersama-sama, inefisiensi di negara ini luar biasa. Saya ulangi, inefisiensi di negeri ini luar biasa. Itu salah satu program pemerintah, program presiden, untuk membuat lebih efisien. Memotong birokrasi-birokrasi yang berlebihan, sehingga dengan demikian ekonomi itu bisa lebih efektif, lebih efisien berjalan ke depan. Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Oleh karena itu Kadin seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Menko Perekonomian harus terlibat langsung juga dalam penanganan ini. Oleh karena itu tidak saya heran kalau Presiden juga minta misalnya Kadin yang anak-anak muda ikut melihat masalah progres pembangunan paket-paket ekonomi pemerintah ini. Nah relokasi subsidi energi yang Anda lihat di slide berikut, ini tadi angka-angka itu tahun lalu dan tahun ini saya kira dibuat oleh Pak juga demikian, Pak Darmin, dan kami koordinasi terus dengan baik. Nah target infrastruktur kalau Anda lihat Bapak Ibu sekalian, itu tahun ini hampir 1.000 triliun selama 5 tahun ke depan kita keluarkan. Dan ini Anda lihat pembangunan di mana-mana dengan pemerataan. Nah pemerataan ini yang saya minta juga di Kadin tolong dilihat. Karena kalau tidak ada keadilan Bapak Ibu sekalian, itu sumber nanti masalah pada keamanan dan itu pada akhirnya akan pekerjaan kami. Kami tidak ingin keadilan itu tidak ada. Keadilan itu harus ada. Yang kaya pun harus menahan diri. Jangan terlalu banyak, yang kaya ini pengen terus. Jangan terus begitu. Jadi pemilikan tanah yang berlebihan. Kalau saya boleh kritik nih, kepemilikan tanah berlebihan itu menurut saya akan menimbulkan distorsi. Sekarang pembangunan security belt yang ada di perbatasan dengan Kalimantan Utara, itu ada 1.700 km. Itu akan nanti dibangun juga nanti ekonomi di sana. Saya minta di situ teman-teman Kadin ya plasmanya dibanyakin. Jadi kalau plasma itu bisa dikasih 40% kepada keluarga-keluarga yang bisa menikmati 5 hektar per kakak, itu menurut hemat saya akan membawa keadilan, pemerataan di negara kita tercinta ini. Next. Ini infrastruktur saya kira tol road Sumatera di kampung saya jalan. Anda lihat semua itu sampai hari ini berjalan dengan bagus. Ya di sana sini ada masalah, tapi saya pikir semua masih terselesaikan. Kemudian ketahanan pangan juga saya pikir ditangani dengan baik, sudah jalan tadi. Bendungan juga saya kira jalan dengan bagus. Kemudian irigasi. Bapak Ibu sekalian, saya khusus ingin masuk masalah dana desa. Dana desa ini saya minta teman-teman Kadin juga nanti bisa melihat, karena dana desa ini menurut hemat saya sangat penting diperhatikan. Dana desa ini bagian daripada pemerataan. Untuk 5 tahun ke depan itu ada 590 triliun dana desa yang diberikan. Nah itu mencakup 74.752 desa seluruh Indonesia. Saya baru balik dari Papua, saya baru tahu satu desa di Papua itu isi kakaknya cuma 50 orang. Dia dapat 1,2 miliar tahun ini. Lah itu mau dibawa apa itu? Itu bisa bawa kawin lagi nanti potong babi berapa banyak di sana. Nah ini kita bicara dengan gubernur. Saya bilang Pak Gubernur mau diapakan ini? Akhirnya kita sepakat, nanti saya lapor Presiden kemarin juga lapor Pak Darmin, perlu dievaluasi. Mungkin 100 KK ini itu kan sudah 120 miliar. Mau dibikin apa itu? Dan seterusnya.
Oleh karena itu hal-hal semacam ini yang ini di Jawa tidak ada bermasalah seperti Anda lihat di slide tadi. Dan tadi ini data dana desa tadi sudah dilihat, itu saya kira sudah mencerminkan betapa kita sekarang ini betul-betul memperhatikan ini. Buat saya dana desa ini dengan terlibatnya tadi TNI dan Polri dalam pengawasan dana desa ini akan membuat negeri ini lebih kuat ke depan. Nah, dana desa ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat tadi itu ada sudah struktur yang dibuat oleh kantornya Pak Darmin, yaitu tadi dibawa 3 hal, yaitu kepala desa, Babinsa, Bakamtibnas itu bekerja bersama. Karena mereka lah yang mendampingi yang ada di lapangan. Kalau Anda tanya di Jawa mungkin Anda gampang bicara, tapi kalau Anda bicara sudah keluar Jawa, itu akan menghadapi masalah-masalah yang sangat serius, yang bisa kerja itu terus terang saja. Mungkin Babinsa yang kita lihat kumuh itu, mereka itu yang mengajar di sana. Tidak ada guru. Anda pergi di daerah terpencil, gurunya tidak ada, pulang. Saya kira Pak James tahu itu dengan Lipo yang bermain di Mamit. Ada ini, boleh saya bicara, saya karena lihat. Ada proyeknya Lipo di Mamit. Itu bikin sekolah. Gurunya dia bawa. Bikin boarding school. Nah, saya juga minta teman-teman lain yang kaya, yang banyak duitnya, jangan banyak mati, Anda kan bawa duit berapa sih? Ya. Disumbangin lah. Bantulah konkret-konkret seperti itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana membantu dan subsidi itu tadi. Anda kaya raya. Banyak yang saya tahu kaya raya. Walaupun saya sebagai ketua tindak pidana pencucian uang, lihat-lihat banyak juga yang tak jelas kadang-kadang itu. Ya tapi kita tidak mau ribut lah, biar aja lah. Saya ketawa-ketawa dikit ya sudahlah, saya gini-gini. Tapi jangan kau macam-macam gitu juga kan. Jadi bantu-bantulah negeri ini supaya negeri ini tambah baik ke depan, itu maksud saya sih. Kemudian kalau Anda lihat di lapangan, kita melakukan pengecekan mengenai dana desa ini. Dana desa ini slide berikut Anda lihat. Ternyata itu babinsa yang suka istilah saya yang sederhana itu. Mereka yang meyakinkan Pak, bahwa dana itu sudah diterima belum? Kalau tahun lalu tiga season pembagian. Sekarang 2, yaitu April dengan Agustus. Itu bisa dibodoh-bodohin kepala desa itu, apalagi di Papua. Apalagi nanti di Sumbawa, apalagi di Kalimantan. Banyak daerah-daerah itu yang tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa ini relatif sudah lebih bagus. Tapi oleh karena itu, saya minta kadin daerah pun ikut berperan. Mengingatkan mengenai dana. Tadi angka-angka dana itu sudah ada. Saya kira dikeluarkan oleh kantornya Pak Darmin. Bapak Ibu, saya punya kepentingan di sini karena ini menyangkut stabilitas. Ini akan mengurangi masalah narkoba, akan mengurangi nanti masalah teroris. Karena yang teroris yang kita tangkap itu ada dari keluarga miskin. Sunakim yang ditangkap itu, yang terbunuh di Tamrin kemarin, itu dari keluarga miskin dari Subang. Nah kenapa? Dia 9 berkeluarga, tidak mampu dibiayai bapak ibunya, sehingga akhirnya dia gabung dengan radikal tadi dan dia menjadi masalah. Nah kalau ini kita buat akan mengurangi potensi untuk itu. Oleh karena itu bapak-bapak jangan hanya yang dasi gini-gini sekali-sekali Pak, Ibu. Lihatlah juga bisnis-bisnis yang bisa membantu rakyat kecil. Jadi makin besar perusahaanmu, bantulah. Karena kalau enggak makin kaya aja kamu nanti lama-lama, mohon maaf Pak, kalau saya ngomong plus 10 nanti kayak monyet juga semua nanti kita. Jadi kita ini harus lihat apa kepentingan nasional besar. Bapak kasihlah CSR yang benar. Jangan CSR itu hanya di TV saja. CSR yang konkret, yang nggak dilihat orang. Saya tidak melihat, saya balik-balik. Ada sekolah di Mamit yang saya mendarat di situ aja ngeri saya. Runway-nya begini. Runway-nya betul-betul begini. Itu mendarat, tak sampai di ujung sana. Waktu mau take off, begini runway-nya. Naik. Saya bilang kalau enggak, lewat Menko Polhukam ini, enggak jadi lagi. Jadi seperti ini Bapak Ibu banyak. Jadi Kadin itu please jangan yang dasi-dasi melulu. Saya juga tadi malas mau pakai dasi di sini, tapi ya ada Pak Ical ya, saya mesti agak gagah dikit lah. Jadi saya ingin teman-teman sekalian, ini sekarang yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Kadin dan kemarin Presiden juga bilang ke saya, Pak Luhut, saya mau undang. Ini Pak Darmin saya kira sudah disampaikan juga teman-teman Kadin untuk bantu melakukan kalau istilah beliau melihat lagi program kita ini supaya program kita ini betul-betul down to earth. Jadi jangan program di angan-angan tapi juga program ke bawah. Dan kalau Anda mau ngeritik pemerintah, kritik-kritikin aja, nggak ada masalah. Kita nggak sensi kok dikritik. Tapi asal kritiknya yang benar, jangan ngawur. Ya, saya bilang jangan ngawur. Kau harus tanggung jawab juga apa yang kau kritik. Jangan kau asal-asal kritik aja.
Soalnya saya berdagang juga bekas, jadi saya tahu barang itu. Jadi enggak, kita satu guru satu ilmu, saling menghormatilah, itu aja. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan tentu saja kami masih memohon untuk seluruh tamu undangan kehormatan untuk tetap tinggal karena nanti kita akan ada diskusi panel yang seru tentu saja. Tapi sebelum kita akan menuju ke diskusi panel kita siang hari ini untuk rapat pengurus lengkap Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa bakti 2015-2020, tentu saja kita akan menyaksikan terlebih dahulu penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin bersama dengan beberapa pihak. Yang pertama, kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama dengan DPR. Baik, terima kasih Pak Luhut untuk waktunya. Dan kami undang selaku Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Roslan P. Roslani akan ke depan untuk menandatangani nota kesepahaman kita yang pertama. Dan kami undang Ketua DPR Bapak Ade Komarudin untuk berkenan maju dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman kita yang pertama. Ya, demikian sudah acara pengukuhan pengurus Dan lengkap Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia periode 2015 hingga 2020. Untuk yang pertama, dalam acara pengukuhan ini ada banyak sekali yang disoroti dari Kadin Indonesia, di antaranya bagaimana caranya untuk mempercepat laju perekonomian Indonesia. di antara para pihak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Prosesi legislasi. acara pengukuhan dan rapat pengurus lengkap Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia ini dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi. Oke, Sira. Pengukuhan dan juga pengenalan anggota dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia sudah resmi dikukuhkan dan tadi disaksikan juga oleh perwakilan dari pemerintah. Di antaranya adalah yang menyaksikan ada Ketua DPR Ade Komarudin, kemudian Ketua MPR, Ketua DPD, dan juga Kapolri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu Dewan Pengurus, yaitu Bapak Syarif Cicip Sutarjo. Selamat siang, Pak. Pak, melihat tadi pidato dari Ketua Kadin yang baru, ini mengkritik pemerintah terkait dengan paket kebijakan. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah sinergitas antara Kadin dan juga pemerintah ini belum tercipta atau ada kritik-kritik khusus dari Kadin untuk pemerintah? Jadi yang pertama adalah saya harus menerangkan bahwa Kadin itu adalah suatu lembaga, di mana lembaga ini lebih banyak nanti akan melihat sebagai advokasi kepada kadin-kadin atau pengusaha-pengusaha nasional khususnya di daerah. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau pertanyaan tadi adalah paket-paket ini tentunya selalu ada paket-paket yang belum sempurna untuk kepentingan dunia usaha. Karena tadi Pak Luhut juga mengatakan bahwa apapun pelaku usaha itu adalah justru pengusaha-pengusaha ini yang mengerti di keadaan nyata secara operasional di daerah maupun juga secara nasional. Sehingga kita masih banyak memberikan atau memberikan masukan-masukan kebijakan-kebijakan yang masih kurang pas di operasional. Nah, itu adalah yang terjadi. Jadi Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini melihat paket kebijakan ekonomi 1 sampai jilid 11 kemarin yang baru saja dikeluarkan ini belum secara optimal seluruhnya dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Lalu pembagian apa saja yang bisa diambil bagian dari Kamar Dagang untuk membantu pemerintah untuk menyukseskan perekonomian di Indonesia ini, Pak? Ya, saya harus menggarisbawahi bahwa apapun pembangunan di Indonesia ini khususnya, kita sudah mengetahui bahwa 80% sampai 85% itu investasi ini dilakukan oleh swasta.
Sehingga pemerintah hanya bisa mempunyai porsi antara 15-20% sesuai dengan keadaan financial atau keadaan daripada keuangan Republik kita ini. Nah, tentunya ke depan ini antara swasta dengan pelaku usaha dengan pemerintah harus bisa duduk bersama untuk bisa mengkaji kebijakan-kebijakan apa yang paling baik untuk bersama-sama membangun perekonomian kita ini. Gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Syarif dan semoga Kadin sukses untuk membantu perekonomian Indonesia. Dan Sira, seperti yang Anda ketahui, pengukuhan telah sukses dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan tadi memang ada catatan-catatan penting. Kadin mengharapkan adanya tindak lanjut dari paket-paket kebijakan dari mulai jilid 1 hingga jilid 11 yang diterbitkan oleh pemerintah untuk sama-sama bersinergi untuk menyukseskan perekonomian di tanah air ini. Demikian Sira yang dapat kami laporkan dari pengukuhan dan juga rapat pengurus lengkap Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kembali ke Anda, Sira. Baik, terima kasih informasinya Eka Nugraha langsung dari Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Pemirsa, demikian tadi pengukuhan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk periode pengurusan 2015 hingga 2020. Mewakili kerabat kru yang bertugas, saya Sira Safira undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.